Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri Rahmanida Purna Pratiwi dan rekan-rekan saya Ria Liwansari, Noviatri, dan Antika. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang apa sih underachiever. Underachiever yaitu siswa yang kurang berprestasi, seperti siswa yang memiliki potensi yang lebih tinggi dan prestasi belajarnya yang tergolong lebih rendah. Menurut Sugiartono, underachiever yaitu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas normal, tetapi prestasi yang dicapai tergolong rendah. Dalam hal ini, prestasi belajar yang dicapai anak tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Dapat ditarik kesimpulan bahwa underachiever merupakan suatu kondisi di mana siswa menunjukkan prestasi belajar yang dicapai di bawah rata-rata dari kemampuannya. Karakteristik menurut Card 1992 ada beberapa karakteristik yang ditunjukkan siswa underachiever, yaitu yang pertama, menunjukkan prestasi yang berlawanan dengan harapan atau potensi yang dimiliki. Yang kedua, merasa tidak senang dengan sekolah atau gurunya dan cenderung bergabung dengan teman yang juga memiliki sikap negatif terhadap sekolah. Yang ketiga, kurang termotivasi untuk belajar, tidak mengerjakan tugas, sering mengantuk ketika belajar, dan tidak tuntas dalam mengerjakan tugas. Yang keempat, kurang mampu melakukan penyesuaian intelektual. Yang kelima, merasa kurang bersemangat, kurang tegas, dan sering ribut di kelas. Yang keenam, memiliki disiplin yang rendah, sering telat sekolah, enggan mengerjakan tugas, sering ribut, dan mudah terpengaruh. Yang ketujuh, tidak memiliki hobi atau minat terhadap kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dan yang terakhir, takut ujian dan berprestasi rendah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Rahmanida. Di sini saya mengungkapkan karakteristik siswa underachiever. Di sini ada 3 karakteristiknya. Yang pertama, karakteristik primer, rasa harga diri yang rendah. Sedangkan yang kedua, karakteristik sekunder, perilaku menghindari. Rasa harga diri yang rendah mengakibatkan perilaku menghindari yang non produktif baik di sekolah maupun di rumah. Sedangkan karakter reserve, karena siswa underachiever menghindari usaha dan prestasi untuk melindungi rasa harga diri mereka yang rentan. Selain itu, ada karakteristik lainnya yang menunjukkan bahwa siswa tersebut tergolong siswa underachiever. Yang pertama, EQ lebih tinggi dari presentasi. Yang kedua, presentasi inkonsisten, kadang bagus kadang tidak. Yang ketiga, tidak menyelesaikan pekerjaan rumah. Yang keempat, rendah hati. Yang kelima, takut gagal atau sukses. Yang keenam, takut menghadapi ulangan. Yang ketujuh, tidak mempunyai inisiatif. Yang kedelapan, malas bahkan depresi. Yang kesembilan, memiliki self-esteem yang rendah, kurang merasa berharga untuk tampil di teman-teman atau keluarga. Yang kesepuluh, memiliki konsep diri yang tidak realistis, kadang merasa sebagai anak yang gagal atau tidak berguna. Baik, selanjutnya ada gejala. Seorang anak dapat dikatakan under functioning bila memiliki beberapa indikator. Yang pertama, suka melamun dan menghayal di dalam kelas. Yang kedua, penyendiri dan menarik diri dari keramaian. Yang ketiga, menolak untuk menulis apapun. Yang keempat, terlalu kasar dan kaku dalam bergaul.
Yang keenam, adanya ketidakmampuan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan sosial dengan teman sebaya. Yang ketujuh, adanya ketidakmampuan untuk menghadapi kegagalan. Yang kedelapan, adanya ketakutan dan menghindari dari kesuksesan. Yang kesembilan, kurang mampu untuk mengendalikan pengetahuan yang dalam tentang diri dan orang lain. Baik, selanjutnya akan dibaca oleh Novi. Baik, saya Novi. Saya ingin menjelaskan presentasi selanjutnya tentang faktor penyebab dari anak yang mengalami masalah belajar under expert. Yang pertama adalah faktor fisik. Faktor fisik itu dipengaruhi dari keadaan fisik kondisi seseorang, yaitu saat anak mengalami sakit ataupun anak memiliki gangguan dalam gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, anak tersebut dapat mengalami masalah belajar under expert. Yang kedua yaitu faktor dalam diri sendiri, yaitu faktor fisikis. Adanya tekanan dalam diri yang menginginkan anak itu untuk menjadi sempurna, atau anak merasa bahwa sekolah dengan dia itu tuh sangatlah berbeda gitu, tidak ada kesamaan dengan visi sekolah ataupun dalam diri dia. Dan yang ketiga adalah faktor dari keluarga. Faktor dari keluarga itu seperti orang tua yang kurang peduli dengan anak. Orang tua tidak mengapresiasi apa hasil kerja keras dari anak, baik dari belajar ataupun dari prestasi yang dimiliki. Dan yang ketiga yaitu ada faktor sekolah. Lingkungan sekolah tidak mendukung, lingkungan teman-teman tidak sesuai dengan diri dia sendiri, ataupun tidak ada apresiasi dari pihak sekolah tentang kemampuan ataupun apa yang dimiliki anak, tidak hanya dalam bidang akademik tapi juga non akademik. Dan bisa dipengaruhi juga oleh gaya belajar mengajar guru yang tidak sesuai dengan gaya belajar kita. Itulah 4 faktor penyebab dari anak yang mengalami masalah under expert. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana ataupun langkah-langkah diagnosa kesulitan belajar. Baik, langkah selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang langkah ataupun prosedur diagnosa kesulitan belajar. Langkah ini dapat digunakan untuk mengetahui siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar. Di sini saya mengambil contoh siswa yang mengalami masalah kesulitan belajar under expert. Langkah yang pertama dalam DKB adalah mengidentifikasi kasus ataupun peserta didik. Dengan cara seperti apa kita dapat mengidentifikasi atau mencari tahu dalam satu kelas mana siswa yang mengalami masalah under expert. Di sini kita melakukannya dengan cara mengumpulkan data, baik data dari wali kelas ataupun data dari guru program studi mata pelajaran, dari hasil nilai-nilai yang dia peroleh dari setiap siswa. Setelah melakukan ataupun meminta sebuah data dari wali kelas dan guru mata pelajaran, langkahnya adalah membuat atau memberikan grafik penilaian. Dari semua data yang sudah diperoleh, kita membuat grafik penilaian. Setelah itu, saya mengambil simulasi dari data ataupun grafik yang sudah saya nilai ataupun sudah saya buat grafik penilaian rata-ratanya. Di sini ada siswa bernama Edis yang memiliki nilai rata-rata rendah. Setelah saya diskusi dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, hampir di semua mata pelajaran Edis memiliki nilai rata-rata yang rendah. Namun, guru mata pelajaran mengatakan bahwa di awal mata pelajaran, Edis memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Lalu, apa yang menjadi sebabnya sampai hasil belajar Edis itu di bawah rata-rata? Langkah dalam DKB yang kedua yaitu melakukan diagnosa. Permasalahan sebenarnya itu seperti apa dan permasalahan belajar Edis itu tuh yang bagaimana? Dengan identifikasi kasus yang sudah kita peroleh. Setelah melakukan identifikasi, saya bisa menyimpulkan atau bisa mendeskripsikan bahwasannya Edis mengalami masalah belajar under expert, di mana masalah under expert ini biasanya siswa mengalami masalah pada prestasi akademiknya dia yang rendah, tetapi dia mempunyai IQ yang tinggi. Terbukti, Edis dari hasil IQ, dia memiliki IQ di atas rata-rata. Namun dalam proses pembelajarannya, dia memiliki prestasi akademik yang rendah. Lalu bagaimana hal itu dapat terjadi? Langkah yang ketiga yaitu menentukan faktor penyebabnya. Kenapa Edis sampai seperti itu dan
permasalahannya itu dipengaruhi faktor apa? Yang pertama, dia kurang rasa percaya diri, dia tidak percaya dengan apa yang dia miliki, dan dia tidak mampu bersaing dengan teman-temannya. Karena apa? Karena dia takut gagal, dia takut bahwa dia tidak bisa mencapai kesuksesan ataupun mencapai target yang diberikan, dan dia memiliki faktor gaya belajar mengajar guru itu tidak sesuai dengan gaya belajar dia. Dan itulah yang menjadi faktor penyebab kenapa Edis mengalami permasalahan belajar under extrovert. Dan langkah selanjutnya untuk mengatasi masalah tersebut akan dijelaskan oleh teman saya Antika Sari. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan yang keempat, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya. Yang pertama, pengajaran perbaikan. Guru melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran, mengetahui tipe belajar apa yang Edis miliki, sehingga Edis memiliki rasa ketertarikan dalam proses pembelajaran. 2. Melakukan proses bantuan dengan role playing adalah model pembelajaran yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk variasi dalam aktivitas proses belajar mengajar, yang bertujuan agar siswa dapat meningkatkan daya kreativitas dan imajinasinya dengan cara guru BK melakukan role playing dengan beberapa teman Edis yang terdiri dari 8-9 orang dan sudah menyiapkan skenario untuk memainkan peran tersebut dengan topik membangun rasa percaya dan menggali potensi diri. Tahap 1, pemanasan. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengenalkan masalah yang akan disampaikan. Yang kedua, memperjelas masalah. Yang ketiga, menafsirkan masalah. Yang keempat, memperjelas soal role playing. Yang kedua, memilih peran dengan cara memilih peran yang sesuai dengan Edis dan menentukan peran Edis sebagai utama dalam role playing. Tahap yang ketiga adalah tahap pemeran. Guru menentukan Edis untuk memperagakan tahap yang sudah ditentukan, sementara anggota kelompok lain memperhatikan. Yang keempat, tahap diskusi. Guru mendiskusikan kepada semua peserta bagaimana hasil yang didapat dari hal tersebut. Lalu guru memberikan pertanyaan kepada Edis, bagaimana hal yang ia pelajari dari peran yang ia maini. Lalu guru memberikan kesimpulan dan motivasi kepada seluruh peserta tentang tema yang diangkat. Yang kelima, tindak lanjut. Dalam tahap diagnosa, tahap terakhir adalah menindaklanjuti hasil dari pemberian bantuan dan tahap demi tahap yang sudah dilewati. Kita dapat melihat perubahan Edis dari tingkah laku ia di sekolah setelah melakukan bantuan yang kita berikan. Seperti apa Edis menjadi lebih peduli dalam sekolah. Mau belajar jadi makin merasa percaya diri dengan melihat langsung perkembangan belajarnya, dengan melihat dari hasil studi dari guru mata pelajaran. Dari hasil itu, Edis bisa sedikit demi sedikit mengatasi masalah belajar. Pada dasarnya, ia anak yang pintar karena ia anak yang memiliki IQ yang tinggi. Namun, ada beberapa faktor yang membuat ia memiliki masalah. Anda